Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia? Pastinya saya doakan semoga tetap selalu sehat supaya dapat melakukan tugas dan kewajiban kita sebagai pendidik. Bapak dan Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya mencoba berbagi kembali materi program Pintar Penggerak Tanoto Foundation Kabupaten Tegal, yaitu materi strategi pengembangan pertanyaan atau tugas dan lembar kerja peserta didik yang ada pada modul 1. Mari Bapak dan Ibu kita belajar bersama. Yang melatar belakangi tentang strategi pengembangan pertanyaan atau tugas dan lembar kerja, yaitu pertanyaan yang diajukan guru sering hanya menuntut siswa untuk mengulang gagasan guru daripada memproduksi gagasan siswa itu sendiri. Kemudian, pertanyaan-pertanyaan yang baik yang dapat dijadikan komponen utama lembar kerja siswa. Dan LK hendaknya memicu siswa menemukan konsep daripada sebagai pelengkap penjelasan guru tentang suatu konsep. Setelah kegiatan ini, Bapak dan Ibu dimaksudkan bisa merumuskan pertanyaan produktif, imajinatif, dan terbuka atau yang kita singkat dengan PIT. Kemudian Bapak dan Ibu guru juga bisa memahami komponen lembar kerja yang baik dan bisa merancang lembar kerja yang memuat pertanyaan tersebut dan sesuai dengan komponen LK yang ada. Mari kita masuk pada kegiatan pertama Bapak dan Ibu, yaitu membedakan pertanyaan dan perintah. Coba perhatikan kalimat berikut Bapak dan Ibu. Tuliskan bagian-bagian dari pohon. Apa sajakah bagian-bagian dari pohon? Tentukan beberapa pasangan bilangan yang hasil kalinya 24. Berikut adalah analisis atau dari ciri-ciri perintah atau pertanyaan. Kalimat perintah akan dimulai dengan kata kerja. Contohnya adalah tuliskan bagian-bagian dari pohon. Tentukan beberapa pasangan bilangan yang hasil kalinya 24. Kemudian untuk pertanyaan, biasanya dimulai dengan suatu yang mengandung kata tanya, seperti apa, mengapa, kapan, di mana, siapa, atau bagaimana. Contohnya adalah, apa sajakah bagian-bagian dari pohon? Pasangan bilangan mana yang hasilnya kalinya 24? Begitulah Bapak dan Ibu ciri dari perintah dan pertanyaan. Kegiatan kedua Bapak dan Ibu, mari kita merumuskan pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaan produktif. Perhatikan rumusan 4 pertanyaan produktif untuk siswa yang berkaitan dengan buah jeruk ini Bapak dan Ibu. Yang pertama, apa warna jeruk ini? Apakah jumlah hasil ketiga jeruk ini sama? Apakah bentuk jeruk ini? Apakah semua jeruk ini rasanya manis? Dari keempat pertanyaan ini, manakah yang kira-kira termasuk pertanyaan produktif? Mari kita lihat analisisnya Bapak dan Ibu. Untuk kalimat yang pertama dan yang kedua, yaitu apa warna jeruk ini dan apa bentuk jeruk ini, termasuk pertanyaan yang tidak mendorong siswa melakukan kegiatan terlebih dahulu terhadap jeruk untuk memperoleh jawabannya. Maka pertanyaan ini kita golongkan sebagai pertanyaan tidak produktif. Kemudian pertanyaan ketiga dan keempat, apakah jumlah pasti ketiga jeruk ini sama? Apakah semua jeruk ini rasanya manis? Nah, pertanyaan ini mendorong siswa untuk melakukan kegiatan tersebut seperti mencicipi untuk mengetahui rasanya. Kemudian membuka atau mengupas jeruk itu untuk menghitung jumlah pastinya. Nah, pertanyaan ini kita golongkan sebagai pertanyaan produktif. Selanjutnya adalah merumuskan pertanyaan yang kedua. Sekarang Bapak dan Ibu kita lupakan sejenak tentang pertanyaan produktif dan tidak produktif tadi. Coba perhatikan rumusan 4 pertanyaan imajinatif untuk siswa berkaitan dengan gambar ini. Di mana gadis itu duduk?
apa yang ia duduki, apa yang sedang ia pikirkan, dan apa yang ia akan lakukan? Dari keempat pertanyaan ini, manakah yang termasuk pertanyaan imajinatif? Analisisnya adalah kalimat pertanyaan 1, di mana gadis itu duduk, kemudian yang kedua, apa yang ia duduki, termasuk pertanyaan yang jawabannya dapat dilihat langsung pada gambar. Sehingga pertanyaan ini dapat digolongkan sebagai pertanyaan faktual. Selanjutnya adalah pertanyaan kedua, apa yang sedang ia pikirkan dan apa yang ia akan lakukan, termasuk pertanyaan yang jawabannya tidak tampak pada gambar, tetapi merupakan hasil imajinasi penjawab, dalam hal ini adalah siswa. Maka pertanyaan tersebut termasuk pertanyaan imajinatif, karena siswa akan berangan-angan, berandai-andai dengan imajinasi mereka masing-masing. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan merumuskan pertanyaan yang ketiga. Sekarang kita fokus dulu pada pertanyaan terbuka. Perhatikan 4 rumusan pertanyaan terbuka untuk siswa berkaitan dengan angka-angka berikut. Yang pertama, manakah bilangan ganjil terbesar? Berapa banyak bilangan genap? Penjumlahan 2 bilangan mana sajakah yang dapat dibentuk? Dan yang terakhir, bilangan 2 angka mana saja yang dapat dibentuk? Mari kita lihat analisisnya. Pertanyaan manakah bilangan ganjil terbesar dan berapa banyak bilangan genap hanya memiliki satu jawaban yang benar. Sehingga semua siswa hanya memiliki satu jawaban yang benar. Pertanyaan tersebut kita kategorikan sebagai pertanyaan tertutup. Sedangkan pertanyaan penjumlahan 2 bilangan mana sajakah yang dapat dibentuk dan bilangan 2 angka mana saja yang dapat dibentuk, ini bisa memunculkan jawaban lebih dari satu jawaban, sehingga setiap siswa akan memiliki jawaban yang berbeda, tetapi jawaban itu tetap mengacu pada jawaban yang benar. Sehingga pertanyaan ini termasuk dalam pertanyaan terbuka. Kesimpulannya Bapak dan Ibu, pertanyaan produktif adalah pertanyaan yang mendorong untuk mengamati, mencoba, dan menyelidiki. Kemudian, pertanyaan imajinatif adalah pertanyaan yang mendorong untuk berimajinasi. Dan pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang mendorong untuk menemukan lebih dari satu jawaban yang benar. Lawan dari kata produktif adalah tidak produktif. Lawan dari imajinatif adalah faktual, dan lawan dari terbuka adalah tertutup. Nah, Bapak dan Ibu sudah tahu dan mungkin sudah paham ya Bapak dan Ibu bagaimana cara menyusun pertanyaan yang berbasis dengan PIT, produktif, imajinatif, dan terbuka. Pertanyaan-pertanyaan tersebut kita susun, kita olah untuk jadikan sebagai LK. Berikut adalah contoh LK Bahasa Indonesia dari pertanyaan yang tadi kita susun, Bapak dan Ibu. Kemudian berikut adalah contoh lembar kerja IPA. Berikutnya adalah contoh dari lembar kerja matematika. Nah, Bapak dan Ibu, dari LK yang saya contohkan tadi, mari kita lihat komponen-komponen LK yang baik. Komponen atau struktur lembar kerja yang kita kenal adalah informasi atau konteks permasalahan dan pertanyaan atau perintah dengan ciri-ciri sebagai berikut Bapak dan Ibu. Informasi atau konteks permasalahan hendaknya bisa menginspirasi siswa untuk menjawab atau mengerjakan tugas, tidak terlalu sedikit atau kurang jelas, sehingga siswa tak berdaya untuk menjawab atau mengerjakan tugas, tetapi juga tidak terlalu banyak, sehingga bisa mengurangi ruang kreativitas siswa. Informasi dapat dilengkapi dengan gambar, teks, tabel, atau benda konkret lainnya supaya lebih menarik
dan faktual. Pertanyaan atau perintah hendaknya memicu siswa untuk melakukan percobaan, menyelidiki, menemukan, memecahkan masalah, dan atau berimajinasi atau mengkreasi. Usahakan jumlah pertanyaan dibatasi paling banyak 3 buah, sehingga lembar kerja tidak seperti hutan belantara yang menjadi beban baca bagi siswa. Sering kita mengajukan banyak pertanyaan, padahal ada pertanyaan yang sudah terkandung atau implisit dalam pertanyaan lain. Misalnya, bila sudah ada pertanyaan, mana bangun yang paling panjang kelilingnya, tidak perlu lagi ada pertanyaan, mana bangun yang paling pendek kelilingnya. Bila guru memiliki lebih dari 3 pertanyaan bagus, pertanyaan lebih tersebut hendaknya disimpan dalam pikirannya dan baru diajukan secara lisan pada siswa sebagai tambahan bila diperlukan. Kesimpulannya Bapak dan Ibu, pertanyaan yang mendorong pengamatan, percobaan, penyelidikan, dan eksplorasi masuk dalam kategori produktif. Kemudian, pertanyaan yang mendorong berimajinasi dan mengkreasi masuk dalam kategori imajinatif. Dan terakhir, pertanyaan yang mendorong menemukan lebih dari satu jawaban masuk dalam kategori pertanyaan terbuka. Komponen LK ada 2 Bapak dan Ibu, yaitu informasi atau konteks permasalahan, dan yang kedua, pertanyaan atau perintah tersebut. Bapak dan Ibu, sebagai pengetahuan saja bahwa pertanyaan merupakan alat mengajar yang penting untuk mendorong siswa berpikir. Jika Anda mengajukan pertanyaan yang baik, sungguh Anda telah mengajar dengan baik. If you ask well, you teach well. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat seluruh Indonesia sudah menyaksikan video ini. Semoga dapat bermanfaat dan bisa memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih Kantor Foundation. Maju terus pendidikan Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.